Manchester United kini tentu tidak bisa disamakan dengan setan merah yang terdahulu. Kembali ke zaman pelatih tersukses mereka, Sir Alex Ferguson. Jika mendengar nama Manchester United, tentu yang terbesit dalam pikiran adalah tim ambisius dengan segudang prestasi. Sedangkan kalau sekarang, yang teringat ketika mendengar nama MU adalah kelucuan-kelucuan yang setiap pekannya tiada henti dibuat oleh mereka. MU sudah kehilangan wibawanya. Meski sebagai brand namanya tetap kokoh sebagai salah satu klub yang paling terkenal di dunia. Lantas, mengapa MU sampai bisa seperti ini? Apa yang salah dari mereka? Berikut analisis lucu-lucuan yang kami buat terhadap Manchester United yang suka banget mempermalukan diri sendiri. Sombong menjadi penyebab karma dari dosa-dosa yang dimiliki oleh para pengabdi setan merah. Walau kalahan, ada saja celah bagi pendukung MU untuk membanggakan klub yang selama 5 tahun hanya menjuarai trofi pramusim di Thailand itu. Pergantian musim menjadi waktu yang dinanti-nanti bagi seluruh penggemar setia Manchester United. Sebab hanya di waktu itu mereka bisa melakukan tabiat mereka untuk menyombongkan diri. Paling dekat ya sudah jelas, disumbangkan melalui tagar Tsunami Trophy. Memang ada-ada aja ya kelakuan pendukung MU ini. Entah apa yang membuat mereka sampai bisa berpikiran untuk mencetuskan ide tagar tersebut. Walau pada akhirnya, ya hanya untuk guyon-guyon semata bagi para pecinta klub lainnya. Kembali ke musim lalu, kembalinya seorang Cristiano Ronaldo ke Old Trafford membuat jagat pendukung setan merah riuh di dunia maya. Masih teringat karena timeline dibanjiri oleh puja-puji berlebihan dari para pendukung Manchester United. Mereka yakin sekali bahwa pemain yang sekarang akrab dipanggil Abang Gala itu akan mengembalikan kejayaan setan merah. Tapi ternyata, apa yang diharapkan dari buah kesombongan para pendukung Manchester United tidak terjadi. Di akhir musim, setan merah malah terjebak di peringkat 6. Padahal sebelum Ronaldo datang, mereka malah berhasil finish di peringkat kedua. Sekarang, MU malah berada di peringkat 20 klasemen sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Belum lagi kedatangan Ronaldo yang merubah total alur permainan Manchester United. Mega bintang asal Portugal itu terlalu banyak menyerap energi yang sebenarnya dibutuhkan oleh tim. Alhasil, klub terlalu sibuk untuk menyesuaikan permainan dengan mantan pemain Real Madrid tersebut. Kini, Ronaldo berusaha untuk keluar dari Manchester United yang tak lolos ke Liga Champions. Para penggemar yang kebacut mengglorifikasi kepulangannya hanya bisa menutup mulut. Atau bahkan menelan kembali ludahnya dan bertindak seperti ormas untuk mengusir Ronaldo dari klub yang sangat mereka cintai. Aneh memang kelakuan pendukung MU ini. Setelah suka menyombongkan diri saat pergantian musim, mereka juga suka menelan ludah mereka sendiri. Padahal yang jelas-jelas keliru adalah keputusan mereka untuk mendukung Manchester United. Sudahi saja kegiatan klinik untuk mendukung setan merah. Kembali kepada pikiran yang waras untuk mendukung klub lain saja. Seperti kata Agus Magelangan, MU nggak perlu ketemu sama Brighton atau Manchester City ya. Lawan terberat mereka paling cuma ya sniper FC Banyurojo atau Persita Tampingan lah ya. Atau kalau tidak bisa move on dari Manchester United, bisa cari kegiatan lain yang lebih bermutu. Seperti bercocok tanam atau mencari keong di sungai. Mendukung Manchester United adalah suatu kegiatan yang di luar nalar. Salah satu hal yang berada di luar nalar lainnya adalah kemauan seorang Erik ten Hag untuk melatih setan merah. Jelas, itu di luar nalar dan tak masuk akal. Ada dua kemungkinan yang membuat Erik ten Hag mau melatih tim problematik seperti MU. Alasan yang pertama, karena kemaki atau sombong. Alasan yang kedua, karena hilaf. Pasalnya, Ten Hag sepertinya baru sadar bahwa MU ini benar-benar bermasalah saat sudah diangkat menjadi pelatih. Ia dijanjikan oleh manajemen MU dengan segudang penawaran yang menggiurkan. Salah satunya, janji MU untuk membelikan pemain yang diinginkan oleh Ten Hag. Sampai saat Ten Hag menjabat sebagai pelatih Manchester United, setidaknya baru 3 nama yang didatangkan oleh manajemen klub untuk memenuhi keinginan pelatih asal Belanda tersebut. Padahal, mungkin MU itu butuh 10 hingga 11 pemain baru. Persoalannya, para pemain Manchester United saat ini seperti tidak memiliki daya juang untuk membela klubnya.
Bagaimana mungkin seorang Ten Hag bisa memperbaiki klub jika pemainnya saja tidak memiliki kemauan yang kuat? Laga melawan Liverpool pada putaran kedua Liga Inggris musim 2021-2022 yang lalu seharusnya patut dijadikan pelajaran. Saat itu, para pemain MU tampak sudah tidak punya hasrat untuk bermain karena ketinggalan 4-0. Seharusnya hal itu bisa dijadikan pelajaran oleh manajemen MU untuk memperbaiki situasi klub. Mainkan pemain yang benar-benar ingin untuk bermain, cadangkan sisanya. Melihat performa MU kala bertemu Brentford di pekan kemarin, Ten Hag sepertinya tak usah ragu untuk melakukan itu. Kalau perlu, Ten Hag harus berani untuk memainkan para pemain muda seperti Alessandro Garnacho, Zidane Iqbal, dan kawan-kawan. Selain itu, manajemen MU harusnya lebih becus untuk membantu kinerja Ten Hag. Kualitas para pemain MU ini patut untuk diragukan. Pemain seperti Scott McTominay sudah semestinya di bangku cadangkan alih-alih dibiarkan bermain. Kemampuannya sebagai gelandang tidak cukup baik untuk mengatur lini tengah Manchester United. Belum lagi passingnya yang kelewat jelek. Akurasinya itu loh, benar-benar harus mendapatkan perhatian khusus. Kok bisa? MU masih mau untuk memainkannya. Tidak hanya McTominay, pemain lainnya yang sudah tidak layak seperti Diogo Dalot atau Luke Shaw juga harus segera untuk diganti. Padahal Ten Hag sendiri sudah membeli Tyrell Malacia yang diproyeksikan untuk menggantikan peran Luke Shaw di sektor kiri pertahanan MU. Tapi mengapa Luke Shaw masih saja dimainkan? Apakah mungkin pemain seperti McTominay dan Luke Shaw pakai jalur belakang untuk bernegosiasi dengan Erik ten Hag? Kalau tidak, berarti Ten Hag lewat bodoh saja. Di pertandingan berikutnya, pemain seperti mereka seharusnya sudah bisa untuk diganti. Kalau masih dimainkan, maka penggemar MU harus rela menjual fanatismenya untuk menghujat Erik ten Hag. Belum lagi ditambah dengan persoalan Harry Maguire. Ya, Harry Maguire. Sejak musim lalu, pemain bontot itu kerap sekali melakukan tindakan yang goblok banget. Ya, goblok. Aksi-aksinya tak jarang malah merugikan Manchester United. Tapi Maguire tetap saja masih dijadikan kapten oleh para pelatihnya. Dari zaman Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, hingga Erik ten Hag, Maguire masih kokoh berdiri sebagai kapten dari klub calon Tsunami Trophy, gempa juara, dan letusan gelar tersebut. Padahal, pemain seperti David De Gea, Bruno Fernandes, atau bahkan Cristiano Ronaldo sendiri pun lebih layak untuk dijadikan sebagai kapten klub. Walau tak selalu bermain bagus, setidaknya mereka tak setiap saat melakukan blunder yang memalukan nama Manchester United. Dan keputusan mengganti kapten dari Maguire ke pemain lainnya tentu menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maguire bisa bermain tanpa tekanan yang berlebihan dari publik. Begitu pula nama Manchester United yang setidaknya memiliki kesempatan untuk kembali naik lagi. Melihat keadaan setan merah dengan keadaan yang compang-camping seperti ini, seharusnya tidak ada lagi para pendukung setan merah yang berani untuk menyombongkan diri. Setidaknya kalian harus sadar diri lah, tahu di mana posisi MU saat ini. Anggap saja nih, MU ini memang sekelas Watford atau Cardiff City. Mau bilang sekelas Brentford, tapi ya kok kalah 4-0. Mau bilang sekelas Fulham, tapi mereka saja bisa menahan imbang Liverpool. Bingung juga sebenarnya mau membandingkan MU ini dengan siapa? Yang jelas klub yang kalian cintai ini sedang tidak baik-baik saja. Keadaannya sudah sekarat. Maka dari itu, janganlah paksa-paksa Elon Musk untuk membeli klub kalian. Kalau jadi Elon, emang kalian mau? Mending duitnya kan buat naik roket bolak-balik Mars bumi 7 kali 7 keliling gitu loh. Masa disuruh beli MU? Bercanda ya kamu, para pengabdi setan merah.